Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Komponen yang dapat diukur dalam IPM yaitu yang pertama, income atau pendapatan per kapita. Yang kedua, expectation of life atau angkatan harapan hidup. Yang ketiga, years of schooling atau pendidikan. Yang keempat, literacy rate atau tingkat buta huruf. Konsep kebutuhan dasar manusia. Menurut Hidayat, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal fundamental yang diperlukan oleh setiap individu untuk bertahan hidup dan berkembang. Pemahaman tentang kebutuhan dasar ini penting dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, sosiologi, dan kebijakan publik. Konsep pengukuran kualitas manusia melalui indeks pembangunan manusia. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif. Berdasarkan konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB, menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 sampai 100,0 dengan kategori sebagai berikut. Tinggi, indeks pembangunan manusia lebih dari 80,0. Menengah atas, indeks pembangunan manusia antara 66,0 sampai 79,9. Menengah bawah, indeks pembangunan manusia antara 50,0 sampai 65,9. Rendah, indeks pembangunan manusia kurang dari 50,0. Berdasarkan konsep di atas, maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada 4 elemen unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, produktivitas, yang kedua, pemerataan, yang ketiga, kesinambungan, yang keempat, pemberdayaan. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 indeks dasar, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Menurut UNDP, indeks pembangunan manusia mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi kehidupan layak. Rumus penghitungan indeks pembangunan manusia dapat disajikan sebagai berikut, yang dimana X1 indeks harapan hidup, X2 indeks pendidikan, X3 indeks standar hidup layak. Sebelum menghitung indeks pembangunan manusia, setiap komponen dari indeks pembangunan manusia harus terlebih dahulu dihitung indeksnya, sehingga bernilai antara 0 atau terburuk dan 1 atau terbaik. Untuk memudahkan dalam menganalisa, biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut, yang dimana
II atau indeks komponen IPM KI, di mana I sama dengan 1, 2, dan 3. XI nilai indikator komponen KI. Max XI nilai maksimum XI. Dan min XI nilai minimum XI. Indeks pembangunan manusia adalah ukuran penting yang digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia di suatu negara atau wilayah. Indeks pembangunan manusia terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kesehatan. Komponen kesehatan dalam indeks pembangunan manusia diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. Peningkatan kesehatan masyarakat berdampak positif pada perekonomian. Yang kedua, pendidikan. Komponen pendidikan terdiri dari 2 indikator. Yang pertama, rata-rata lama sekolah. Yang kedua, harapan lama sekolah. Yang ketiga, sumber hidup. Diukur melalui produk nasional bruto per kapita. Peningkatan standar hidup berdampak pada meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor konsumsi, meningkatkan investasi dan tabungan. Implementasi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Implementasi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia melibatkan berbagai kebijakan dan program pemerintah serta peran dari berbagai lembaga. Yang pertama, dimensi kesehatan. Program Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, Program Imunisasi dan Gizi. Bagian pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan infrastruktur kesehatan. Dimensi pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, program wajib belajar 12 tahun, pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan, beasiswa dan pengembangan perguruan tinggi. Ketiga, dimensi standar hidup, pengentasan kemiskinan, program keluarga harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT,